ada sedikit sifat dari tipe data yang harus teman-teman pahami ya, sifat dari tipe data pada JavaScript yang mungkin tidak ditemukan di bahasa pemrograman lain yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya di mata kuliah lain. Nah, jadi tadi ya, pada umumnya bahasa pemrograman itu kan mengkategorikan value dan operation itu bergantung dari tipe datanya gitu ya. Misalkan tadi deklarasi variabel, kan kalau teman-teman di Alpro atau PBO itu kan harus mendeklar ini sih apakah integer ataukah float. Kalau integer operasinya bisa ini. Kalau float operasinya bisa ini. Nah, sedangkan kalau pada JavaScript tadi kan tidak didefinisikan tipenya waktu kita mendeklarasikan variabel. Nah, itu karena JavaScript itu dia sifatnya tipe datanya itu dynamic dan loose ya. Maksudnya apa? Jadi dynamically type programming language itu pengecekan tipenya itu nanti dilakukan saat programnya dieksekusi gitu ya. Dilihat nanti bergantung dari value-nya gitu. Value yang diassign ke variabel itu. Jadi dinamis, berubah-berubah. Kemudian loosely atau weakly type programming language. Jadi value dari sebuah tipe program itu bisa dianggap tipe lain gitu. Jadi atau secara otomatis bisa di-convert ke tipe yang lain. Gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misal kita punya variabel ya di sini ya, x kita didefinisikan. Nah, ini kan belum tahu nih x ini apa, tipe datanya kita tidak dideklarasikan. Nanti bergantung dari value yang di-assign ke x. Nah, itu maksudnya dengan dynamic tadi. Ketika kita assign x sama dengan 519, ya, ini x sekarang tipenya number. Nah, ketika kita di bawah kita gunakan lagi x sama dengan petik-petik 519, maka dia jadi string gitu. Nah, itu ya dinamis ini ya. Nanti bisa saja kita x sama dengan 519, kemudian kita tambahkan dengan sebuah string, maka dia menjadi string, berubah. Nah, itu yang disebut dengan loosely atau weakly type programming. Jadi dia bergantung dari apa yang value yang diassign ke x itu dan operasi apa yang kita terapkan ke variabel itu. Tuh. Jadi artinya ini ya, variabel yang sama itu dapat digunakan untuk menampung tipe data yang berbeda. Gitu ya. Itu bedanya dengan bahasa pemrograman lain yang mungkin sudah teman-teman pelajari sejauh ini. Nah, kemudian kalau jadi kita untuk mengetahui suatu variabel itu apa tipe datanya, itu kita bisa gunakan yang disebut dengan type of. Kalau kita mau tahu misalkan ini John, ini tipe datanya apa? Nah, kita gunakan type of John, maka ini akan di return string. 3,14 tipe datanya number. True, false, ini boolean. Kalau X, selama X ini belum dikasih nilai, tadi nilainya adalah undefined. Seperti itu. Nah, kalau yang ini objek ya. Lihat ada propertiesnya di sini. Ada name, age. Kemudian ini array. Array itu juga dianggap sebagai objek. Lalu ada null tadi ya. Udah kita singgung. Atau tanpa nilai. Ya, null adalah tanpa nilai. Itu juga objek. Beda ya dengan undefined ya. Kemudian ada function. Function itu akan di return tipenya adalah function. Jadi bedanya tadi undefined dengan null, dia yang satu tipenya undefined, sedangkan null adalah tipenya objek. Nah, ada yang namanya type coercion di dalam JavaScript. Jadi JavaScript itu akan secara otomatis mengconvert value dari sebuah variabel, gitu ya, tergantung dari operasi apa yang kita terapkan di variabel tersebut. Nah, contoh seperti ini. Yang pertama ya, kalau kita menambahkan angka dengan string, itu yang terjadi hasilnya adalah string. String dan di-concatenate. Jadi gini, misalkan ini ya, misalkan dua number ini 5 tambah 5, ini kan hasilnya 10, karena dua-duanya number ya.
Nah ini 5 tambah 5 ini, yang satu kan string nih. Maka ini hasilnya adalah 55 jadinya. Ini di concatenate menjadi 5, kemudian 5 jadi 55. Sama, mau posisi stringnya di belakang maupun di depan. Nah, kemudian yang ini. Yang ini juga 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 555 karena string ya tadi. String tambah ini udah pasti jadi string. Kalau yang ini hasilnya beda lagi. Ini bukan 5 tambah 5 tambah 5, tapi 10 tambah 5. Jadi 105. Karena apa? Karena JavaScript interpreter itu bekerja dari kiri ke kanan. Pertama dia mendetek ini kan number. Kemudian ini number. Number tambah number jadi number 10. Kemudian ketemu string. Maka 10 dianggap sebagai string, di-concatenate dengan 5. Jadilah 105. Seperti itu. Kemudian JavaScript itu akan mencoba mengconvert string menjadi number pada seluruh numeric operation. Ya, kecuali yang ini tadi, kecuali yang tambah tadi. String itu akan di-convert ke number, kecuali yang penambahan, adding. Contoh ini 2 buah string, ini ya. Ada 100 dan 10. Nah, ini kalau misalkan kita operasikan seolah-olah itu angka, bagi, kali, dan kurang, itu akan hasilnya sama seperti number ini. 100 bagi 10, ini hasilnya 10, yang ini hasilnya akan 1000, yang ini hasilnya akan 90. Kecuali penambahan. Kalau penambahan, dia akan concatenate. Ini menjadi 10010. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan type coercion. Jadi JavaScript itu automatically converts ya tipe data bergantung dari operasi apa yang kita terapkan pada value-nya. Kemudian undefined itu akan di-convert sebagai berikut. Kalau dia di-convert menjadi boolean, undefined itu akan menjadi false. Kalau menjadi string, jadi string ini ya, string undefined gitu. Kalau number, dia menjadi none, not a number. Nah, ini kalau misalkan kita operasikan menggunakan boolean operator nih, undefined atau true, maka itu sama dengan false atau true. Maka resultnya adalah true. Kemudian undefined tambah string strip tanda seru, maka jadinya string undefined strip tanda seru. Undefined ditambah 1 karena ini number, maka undefined otomatis di-convert jadi number none. Semua yang dioperasikan dengan none itu hasilnya adalah none. Tadi ya. Nah, ketika di-convert ke boolean, ada hal-hal ya yang dia akan otomatis menjadi false tadi ya. Tadi ada nilai default tadi yang kita singgung waktu di slide tentang boolean. Ada beberapa hal yang dia tuh nilai defaultnya adalah false. Ada yang pertama adalah angka 0 atau minus 0. Itu kalau di-convert menjadi boolean, dia kembali ke nilai defaultnya itu false. Empty string, tapi kalau string 0 ya bukan empty string ya, ini kan ada isinya 0. Itu true. Undefined itu false, null, none itu false. Kemudian nilai lainnya selain ini, yang penting ada nilainya. Jadi karena nilai defaultnya adalah true, maka ketika dia di-convert menjadi boolean, dia akan otomatis nilainya adalah true. Infinity itu true. String ini ya, ini ada string 0. Function itu juga true. Object, yaitu array yang dengan 0 elemen itu juga adalah true. Kemudian ada type casting. Nah, kalau type coercion tadi, JavaScript otomatis mengubah nilai, mengubah tipe data tadi ya, bergantung dari operannya. Kalau type casting itu memang kita yang dengan sengaja mengubah tipe data dari satu tipe ke tipe yang lain. Ya, ada beberapa cara untuk dengan sengaja mengubah tipe data pada JavaScript. Yang pertama bisa kita operasikan dengan fungsi identitas supaya dia menjadi
tipe data yang lain. Contohnya adalah ini 12 dikali 1 itu nilainya adalah 12. Ya, karena ini string ya, tapi kita kalikan dengan number, maka dia menjadi number. 12 ditambah string kosong, dia menjadi string 12. False ditambah string kosong, dia menjadi string false. Jadi lihat ini yang akhir-akhir ini yang menyebabkan nilai di sebelah kiri ini berubah tipenya menjadi yang di sebelah kanan ini. Ini menyebabkan dia berubah menjadi number, ini menyebabkan dia berubah jadi string, ini juga mengubah ini menjadi string. Demikian dengan array ini pun jadi string ya, karena kita beri string kosong. Nah, kalau ini kita mengubah ini yang di sebelah kiri ini menjadi boolean. Kita kasih apa? Kita kasih double negation ini ya. Double negation tidak string 1. String 1 kan tadi true ya. Jadi karena double negation nilainya kembali ke nilai semula. Ini true, ini false karena string kosong, ini 1 adalah true. Kemudian kalau ini array karena objek dikali number hasilnya not a number ya. Objek dikali number. Ini diubah dia menjadi number dikali 1 sama dengan 12. Seperti itu. Nah, selain dengan menggunakan fungsi tadi ya, operan yang merupakan identitas tadi, berikutnya bisa kita gunakan constructor ya. Karena tadi kan number, string, boolean itu kan bisa kita jadikan objek. Nah, kalau objek berarti dia punya constructor untuk membentuk suatu value itu menjadi objek. Bisa kita gunakan constructornya itu, misalkan ini kita mau mengubah string 12 ini menjadi number 12. Ya, kita gunakan konstruktornya number string 12 ini, maka dia otomatis akan menjadi 12. Ya. Dan seterusnya ini nanti teman-teman lihat satu-satu. Kemudian bisa kita gunakan parse in atau parse float. Jadi apa itu parse in atau parse float? Nah, parse in itu mengubah value yang di dalam kurung ini menjadi integer ya, integer terdekat. Ini 12 ya, 12, 2,5 ini menjadi 2. Ini not a number, ini 42, ini 2014. Kemudian yang float. Float ini dia mengubah ke tipe data yang desimal ya. Jadi kalau ini parse in mengubah value ini menjadi value yang di dalam kurung menjadi integer, kalau ini mengubahnya menjadi bilangan yang desimal, bisa ada komanya. Lalu, nah berikutnya ada comparison operators ya. Jadi comparison operator ini kita gunakan untuk membandingkan ya, dua buah value atau lebih gitu untuk sehingga menghasilkan nilai true atau false. Itu ya, kita melihat persamaan atau pertidaksamaan dari beberapa value gitu ya, sehingga menghasilkan nilai true atau false. Nah, misalkan ini yang pertama ada expression 1, kita mau bandingkan dengan expression 2, kita gunakan sama dengan. Kalau gunakan sama dengan itu artinya kita mau memeriksa apakah ekspresi 1 dengan ekspresi kedua ini equal value-nya. Equal value-nya tentu saja after type coercion tadi. Ingat, pasti akan otomatis di-convert dulu sama si JavaScript, baru kemudian dibandingkan nilainya. Tuh, dia ada type coercion dulu, baru dibandingkan value-nya. Kalau ini not equal ya sama seperti ini, tapi kebalikannya memeriksa apakah kedua ekspresi ini berbeda value-nya ya setelah type coercion. Nah, ada yang sama dengannya 3 seperti ini. Itu strict equality ya. Kalau ini loose equality, kalau strict equality itu selain value-nya sama, type-nya harus sama. Jadi
kalau string ya sama-sama string, kalau number ya sama-sama number, seperti itu. Jadi bukan hanya value-nya yang dilihat, melainkan juga type-nya juga dilihat. Nah, ini kita lihat beberapa contoh ya. Beberapa JavaScript comparison operators itu juga menerapkan apa yang disebut tadi type coercion, tergantung dari operannya tadi ya. Jadi di coercion dulu, baru kemudian dia menerapkan rule perbandingan persamaannya ini. Contohnya ini 1, 2, 3, apakah sama dengan 1, 2, 3? Nah, jadi ketika membandingkan number dengan string itu yang akan di-convert menjadi number. Jadi 1, 2, 3, ini yang di-convert jadi number 1, 2, 3. Maka ini nilainya true. Sebaliknya kalau kita gunakan tidak sama dengan, maka false dia. Karena ini dianggap dua nilai yang sama, walaupun tipenya beda. Gitu ya. Jadi agak lebih hati-hati, teman-teman, karena di JavaScript itu tadi tipe datanya sangat fleksibel. Nah, yang ini 1.23E2 itu apakah sama dengan 123? Di sini ditulis true. Kemudian ini false, nanti dicoba sendiri ya, mungkin dicoba di editor, di text editor dicoba di run, kemudian cari tahu kenapa ini bisa true, kenapa yang ini false. 5 sama dengan true, ini kenapa false, nanti dicoba. Nah, kalau yang ini kan ketika kita gunakan yang strict comparison ya, ini nilainya false karena hasilnya false karena walaupun ini nilainya sama tapi type-nya kan berbeda, yang satu string yang satu number. Ini juga dan seterusnya. Jadi ketika comparing number with a boolean ya, ketika number itu kita bandingkan dengan boolean, booleannya yang di-convert ke 1 kalau true. Kalau 0, kalau false dia menjadi 0. Jadi kalau yang ini tadi ya, 5 sama dengan true kok bisa false? Karena true ini yang di-convert menjadi 1. Apakah 5 sama dengan 1? Tidak. Maka dia hasilnya false. Tuh ya. Bagaimana dengan objek? Kalau objek, ya contohnya null tadi ya. Objek itu kalau kita bandingkan dengan number atau string, JavaScript akan menggunakan value of gitu ya untuk mendapatkan nilai primitif dari objek tersebut menjadi number, kemudian dibandingkan dengan number. Atau bisa juga JavaScript menggunakan toString untuk mendapatkan nilai string dari objek tersebut. Ya, sehingga bisa dibandingkan dengan string. Jadi diambil primitive value-nya, entah number, entah string. Seperti tadi, kalau undefined tadi ya, undefined kan kalau menjadi toString menjadi undefined seperti itu. Nah, itu kan bisa diambil stringnya. Nah, sebetulnya dua buah objek itu tidak bisa di-compare ya. Contohnya ini, misalkan kita punya variabel X sama dengan new boolean false, Y sama dengan new boolean false. Ini padahal kalau primitif, yang boolean primitif ini bisa kita bandingkan kan, apakah X sama dengan Y, karena sama-sama false maka hasilnya akan true. Tapi ini dia dalam bentuk objek, jadi dua buah objek tidak bisa dibandingkan, jadi X dan Y ini tidak bisa kita bandingkan. Objek itu hanya bisa dibandingkan kalau misalkan dia merefer ke objek yang sama. Misalkan X apakah sama dengan X, nah itu bisa dibandingkan. Y sama dengan Y, itu bisa dibandingkan. Seperti itu. Nah, kemudian comparison itu juga mencakup operator pertidaksamaan ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Sebetulnya sama saja cara kerjanya seperti yang sama dengan tadi. Jadi di coercion dulu, baru kemudian dibandingkan value-nya setelah di coercion. Contohnya ini 35,5, lebih dari 35. Nah, ini tadi kalau membandingkan string dengan number, maka stringnya yang akan menjadi number gitu ya. Jadi 35,5, lebih dari 35 maka hasilnya true. Kemudian ini ABD lebih dari ABC.
Kenapa ini true? Karena D itu lebih besar dari C secara alfabetis ya. Kan C duluan, jadi C lebih kecil atau kurang dari D. Seperti itu. Nah, ini 1.23E2, yang ini 12. Nah, ini kan beda ya, yang ini 1, yang ini 12. Jadi, salah kalau ini lebih dari ini. F dengan G, F kurang dari G, maka ini true. True lebih dari false. Ingat, kalau true itu akan di-convert menjadi 1, false itu menjadi 0, maka 1 lebih dari 0, maka true. 5 apakah lebih dari true? Karena ini number ya, true menjadi 1. Jadi 5 lebih dari 1. Maka ini true.